Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Dalam video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung sekolah, kuliah, ataupun penelitian. Jangan lupa nonton sampai selesai agar kamu memahami setiap tahapannya ya. Pada video ini, aku juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan portal Science Direct. Tapi, sebelum mulai video tutorialnya, aku akan jelasin dulu nih tentang Science Direct. Jadi, Science Direct adalah sebuah platform yang menyediakan akses ke ribuan jurnal dan buku. Gak cuma itu, Science Direct juga punya fitur pencarian super canggih seperti search dan retrieval tools. Jadi, kita bisa lebih mudah nemuin informasi yang kita butuhin. Pasti seru banget ya. Sebelum kita melakukan penelusuran informasi, penting bagi kita buat mengetahui informasi apa yang benar-benar kita butuhkan, agar proses pencarian kita lebih efektif dan tepat sasaran. Setelah menemukan informasi, itu kita jangan langsung percaya ya. Pilih dan saring lagi mana yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita cari. Setelah informasi ditemukan dan diketahui, kita bisa melanjutkan dengan menyusun formulasi query dengan menggunakan search query. Menurut CEO, search query adalah kata atau frasa yang diketikkan pengguna ketika melakukan penelusuran di internet. Kata maupun frasa tersebut nantinya akan memberikan sejumlah hasil penelusuran yang relevan. Formulasi query ini dapat kita lakukan dengan membuat atau mencari sinonim dari beberapa kata kunci yang sudah ada. Untuk bisa mengakses portal jurnal Science Direct, kalian bisa menggunakan SSO Undip bagi mahasiswa Undip dan untuk umum bisa melalui Ipusnas. Cara masuk ke portal jurnal Science Direct melalui SSO Undip adalah dengan membuka SSO Undip, kemudian memasukkan akun masing-masing mahasiswa. Setelah di halaman utama, scroll ke bawah untuk jurnal yang dilanggan Undip. Lalu, ada beberapa jurnal yang terdapat di situ. Kita dapat memilih Science Direct. Ini adalah halaman utama dari Science Direct yang dilakukan melalui SSO Undip. Kemudian berikut adalah cara mengakses portal Science Direct melalui umum, yaitu melalui Ipusnas. Setelah masuk pada web Ipusnas, kita akan mencari yaitu e-resources dari Ipusnas. Untuk mengakses e-resources, kita bisa login menggunakan akun yang sudah kita buat. Nah, di situ ada beberapa jurnal. Kita dapat memilih jurnal Science Direct. Perbedaan dari kedua akses tersebut yaitu ketika menggunakan SSO Undip, kita diberikan lebih akses ke banyak jurnal. Sebelum kita melakukan penelusuran informasi, penting bagi kita buat mengetahui informasi apa yang benar-benar kita butuhkan, agar proses pencarian kita lebih efektif dan tepat sasaran. Setelah menemukan informasi, itu kita jangan langsung percaya ya. Pilih dan saring lagi mana yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita cari. Inilah tampilan halaman utama dari Science Direct. Aku akan menjelaskan beberapa fitur yang ada. Yang pertama yaitu fitur Find Article with this term. Fitur ini memungkinkan kita untuk mencari artikel jurnal, peer review, dan bab buku berdasarkan kata kunci atau query yang telah kita formulasikan sebelumnya. Dan kemudian kita masukkan
Fitur ini membantu kita menemukan informasi ilmiah yang relevan dan juga mencari informasi yang spesifik dengan membandingkan hasil penelitian yang berbeda tentang topik yang sama. Kemudian, di sebelahnya terdapat fitur kedua yaitu In this journal or book title. Fitur ini adalah alat yang digunakan untuk menemukan dan menampilkan informasi tentang buku dan jurnal, serta artikel dan bab buku yang diterbitkan. Cukup masukkan judul jurnal maupun judul buku yang kita pilih di bagian search. Maka Science Direct akan menampilkan daftar artikel yang sesuai atau presisi dengan judul yang kita masukkan. Lalu pada fitur yang ketiga, yaitu fitur author. Sesuai dengan namanya, fitur ini digunakan sebagai cara untuk menemukan informasi berdasarkan nama penulis jurnal pada penelitian yang dicari. Setelah memperkenalkan 3 fitur utama yang terdapat dalam Science Direct, kita akan melanjutkan fitur selanjutnya yang terdapat pada portal jurnal ini. Yang pertama yaitu Content Syndication on Science Direct. Fitur ini menyertakan artikel dari penerbit lain seperti Taylor and Francis, American Chemical Society, and Wiley melalui program sindikasi konten. Artikel-artikel ini dapat ditemukan dalam pencarian di Science Direct. Meskipun akses penuh mungkin diarahkan ke platform penerbit asli, ini membantu pengguna menemukan lebih banyak literatur dalam satu platform yang terintegrasi. Yang kedua yaitu Create and Manage Alert. Pengguna dapat membuat alert untuk diberitahu tentang publikasi baru yang relevan dengan topik, jurnal, atau seri buku tertentu. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk tetap terkini dengan penelitian terbaru dan yang sesuai dengan kriteria mereka. Alert dikirimkan melalui email dan dapat dikelola atau dihapus sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu Receive Personalized Recommendation. Berdasarkan riwayat pencarian pengguna, Science Direct memberikan rekomendasi konten yang relevan secara personal. Fitur ini menggunakan algoritma untuk menghubungkan pengguna dengan penelitian baru maupun lama yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ada Browse by Topic. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi berbagai topik melalui halaman topic page. Halaman ini menyediakan definisi, konsep, ikhtisar subjek, dan informasi terkait lainnya yang diambil dari buku, referensi, ensiklopedia, dan artikel jurnal. Di dalam Science Direct juga terdapat Advanced Search atau pencarian yang lebih terperinci daripada Basic Search agar penemuan dokumen itu lebih sempit. Di dalam Advanced Search sendiri juga terdapat beberapa bagian selain daripada Basic Search di halaman utama. Yang pertama yaitu penambahan tahun, kemudian yaitu author affiliation atau afiliasi dari penulis, kemudian ada volume, isu, juga halaman yang dapat dimasukkan. Kemudian ada title, abstract or author specific keyword. Yang selanjutnya yaitu title. Kemudian juga ada referensi atau bibliografi yang dikutip di akhir dokumen. Yang terakhir yaitu ISBN or ISSN. Sekarang kita akan mencoba praktik pencarian informasi dengan kebutuhan informasi berupa the role of special libraries in preserving indigenous knowledge. Dari frasa tersebut, kita dapat mengambil dua kata kunci utama, yaitu special libraries dan preserving indigenous knowledge. Pertama, kita akan melakukan pencarian informasi menggunakan basic search yang ada di halaman utama, kemudian memasukkan kata kunci yang sudah kita tentukan. Dari basic search tersebut, kita menemukan 1687 dokumen yang terpanggil.
Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian informasi menggunakan advanced search sesuai dengan kata kunci tadi. Kita akan memasukkan query gabungan dengan menggunakan Boolean operator dengan alternatif pertama. Seperti yang saya masukkan dalam search bar berikut, ini merupakan alternatif yang sudah ditentukan dari dua kata kunci utama tadi. Kita juga akan memasukkan penerbitan untuk mempersempit dari dokumen yang akan terpanggil. Dari alternatif pertama ini ditemukan 167 dokumen yang terpanggil. Ini lebih sedikit daripada pencarian yang dilakukan dalam basic search. Selanjutnya, kita melakukan pencarian menggunakan alternatif kedua dengan rentan tahun penerbitan yang sama. Dokumen yang terpanggil pada alternatif kedua yaitu terdapat 3.323 hasil. Bagaimana bisa alternatif yang kedua ini memberikan lebih banyak dokumen yang terpanggil daripada alternatif yang pertama tadi? Ini dikarenakan penggunaan Boolean operator pada N yang membuat pencarian query meluas. Jadi Boolean operator sangat berpengaruh dalam dokumen yang akan terpanggil. Demikianlah ulasan singkat mengenai cara menggunakan ScienTdirect sebagai platform pencarian informasi ilmiah. Dengan beragam fitur serta koleksi jurnal yang sangat luas, ScienTdirect bisa menjadi sumber referensi terpercaya, terutama untuk keperluan akademik dan penelitian. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.